Halo, selamat datang di Channel. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan sederhana dan penjumlahan dengan cara menyimpan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan. Di pengurangan kita akan mulai dengan pengurangan sederhana. Sebagai contoh, 46 kita akan kurangkan dengan 15. Harus diingat bahwa satuan harus dengan satuan dan puluhan harus dengan puluhan. Nah, 6 dikurangi 5, ya betul 1, kemudian 4 dikurangi 1, 3. Betul ya? Nah, sekarang bagaimana dengan ratusan? Sama. Misalnya nih, 497 kita akan kurangkan dengan 24. Pastikan angka-angkanya sesuai di tempatnya. Karena 24 maka 4-nya karena satuan maka harus sejajar dengan 7. Karena 2-nya puluhan maka harus sejajar dengan angka 9. Dan ratusannya karena tidak ada ya sudah dikosongin saja ya. Kemudian 7 dikurangi 4, 3. 9 dikurangi 2, 7. Kemudiannya 4-nya tetap. Jadi diingat lagi, 24-nya harus dengan harus di tempat yang benar. Jadi 7 harus sejajar dengan 4, 9 harus sejajar dengan 2. Kalau kalian menulisnya 2-nya sejajar dengan 4, itu tidak benar. Oke, untuk contoh selanjutnya. Kita akan mengurangi tetapi yang harus meminjam. Misalnya nih, 92 kita kurangkan dengan 17. 2 dikurangi 7. Karena 2 tidak bisa dikurangi dengan 7, maka kita tidak bisa mengasumsikan bahwa oke, 7 dikurangi 5, nggak bisa. Jadi, kalau 2 dikurangi 7 tidak bisa, maka kita harus pinjam dari 9. Pinjam 1 dari 9, ini menjadi 8. Kemudian karena kita pinjam 1 atau 1 itu puluhan, maka dia sebenarnya 10. Karena di sini ada 2, maka 12 ya. Kemudian 12 dikurangi 7 hasilnya, iya betul 5. Kemudian 8 dikurangi 1, itu 7. Betul. Nah, bagaimana dengan ratusan? Sama ya. Prosesnya, caranya sama. Misalnya 634 kita akan kurangi dengan 539. Nah, di sini 4 tidak bisa dikurangi dengan 9. Maka kita harus pinjam. Kita harus ubah 4 menjadi 14. Tetapi kenapa 14? Karena pinjam iya 1 puluhan atau 10. Karena di sini 4 menjadi 14. Kemudian 3-nya ini menjadi 2 karena kita sudah pinjam 1. Nah, karena 2 nantinya tidak bisa dikurangi dengan 3, maka kita pinjam lagi di sini. Ini menjadi 12 dan 6-nya menjadi 5. Kemudian 14 dikurangi 9 hasilnya, iya betul 5. Kemudian 12 dikurangi 3, iya 9. Dan karena 5 dikurangi 5 sama dengan 0, maka 0-nya tidak perlu ditulis. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ribuan? Untuk ribuan sama saja. Misalnya nih 7293. Kita akan kurangi dengan 1750. Oh, sebentar. Nah, 58. Oke ya. Nah, 3 kita juga tidak bisa mengurangkan 3 dengan 8. Maka kita harus pinjam dari sini. Menjadi 13. 13 dikurangi 8 hasilnya iya betul 5. Nah, 9 menjadi 8 karena kita sudah pinjam 1 tadi. Kemudian 8 dikurangi 5. Oh, 8 dikurangi 5 bisa hasilnya 3. Jadi tidak perlu minjam. Nah, kemudian kita ke ratusan. 2 dikurangi 7, iya nggak bisa. Kita juga tidak bisa dibalik 7 dikurangi 2, nggak bisa ya.
Jadi 2 ini harus kita ubah menjadi 12. Kemudian kenapa 12? Karena kita pinjam dari sini. 7-nya menjadi 6. Nah, 12 dikurangi 7 hasilnya 5. Kemudian 6 dikurangi 1, 5. Jadi mau angkanya berapapun, caranya tetap sama. Kalau mau mengurangkan, misalnya angka di atas lebih kecil dari angka yang di bawah, jangan sekali-kali dibalik, yang bawah dikurangi yang atas. Itu tidak benar. Jadi harus meminjam ke sebelah kirinya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengurangan yang menggunakan angka 0. Misalnya nih 1000 dikurangi 679. Bagaimana caranya? Bagaimana triknya supaya cepat? Tunggu di video selanjutnya. Selamat belajar.